Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Kelasnya mana? Saya Waalaikumsalam. Ada yang enggak? Siapa? Coba, oke, berarti sini apa namanya? Najwa Haris juga. Najwa Haris. Banyak yang enggak ajar ya? Absennya mana? Jadi gua absen. Yang pertama Julia. Hadir saya. Oke, Ahmad Hussein. Oke, Al-Mufarid. Oke, Ananda Naila. Aulia. Oke, Afiana. Bintang Mubayun. Astanama. Oke, Klerin. Fakrun. Oke. Lin. Oke, Janeta. Iya. Al-Fareji. Oke, Empati. Rachel. Christine. Oke. Iqbal. Najwa. Siapa ya? Naufal. Hadir. Oke, Naila Gelsi. Naila Nalaswani. Isa Ujir Hajira. Rafael Akhira. Oke. Rahmani Harun. Raisa. Hadisha. Rehan. Hadir. Ribi. Oke, Syakira. Oke, Shiva. Tika. Sujara. Suci. Sakit. Ya, jadi 3 orang yang sakit. Satu. Oh iya, satu yang sakit. Kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat siang semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Nah, minggu kemarin kan kita udah belajar nih, apa aja udah kita pelajari nih tentang SPLDP. Pertama, pembahasan materinya. Yang kedua, substitusi, metode substitusi. Yang ketiga, grafik. Oke, nah hari ini kita akan membahas SPLDP tapi berfokus kepada soal kontekstual. Ada yang tahu apa itu soal kontekstual? Soal-soal yang berbasis tentang kehidupan sehari-hari atau soal cerita. Nah, jadi dari soal cerita kita akan modelkan ke dalam bentuk matematika, lalu kita menyelesaikan SPLDP-nya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama ada peraturan kelas selama belajar dengan ibu. Yang pertama, angkat tangan jika ingin berbicara. Yang kedua, simak teman yang sedang berbicara. Yang ketiga, jaga kerapian meja dan kelas. Udah rapi nih? Udah rapi belum? Udah ya? Oke. Yang keempat, siswa yang aktif akan diberikan nilai tambahan. Siapa yang mau nilai tambahan? Oke, bagus. Aktif ya. Kayak gini ya di pelajaran ibu. Oke, kita lanjutkan ke motivasi. Nah, ini
video, silakan disimak. Perhatikan masalah apa yang ada dalam video. Nah, dari video tadi aku mau tanya dulu apa informasi yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa? Di dalam video tadi ceritanya tentang apa? Parkir. Ya, Adit coba tentang apa? Tentang parkir. Oke, yang lain ada lagi? Tentang apa? Iya, yaitu tentang pendapatan tukang parkir dengan memarkirkan motor dan mobil. Oke, nah dari soal cerita yang seperti itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang ada persepsinya. Menurutmu apa itu SPLDP? Siapa yang bisa jawab? Apa kepanjangan dari SPLDP? Cepat, SPLDP apa? SPLDP, yuk. Masa udah lupa? Ya. Sistem persamaan linier dua variabel. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada bentuk umumnya. Sekarang ibu mau tanya. Yang ditunjuk mana? A dan B itu sebagai apa? Sebagai koefisien. Oke. Sekarang yang X dan Y sebagai apa? Sebagai sebagai variabel. Yang C sebagai apa? Konstan. Oke, jadi ingat ya, yang A sebagai koefisien, A dan B sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel, C sebagai konstan. Oke, nah sekarang ibu mau tanya nih. Yang pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 8. Itu SPLDP apa bukan? Ya. Kenapa? Dua variabel. Karena dua variabel. Coba, yang 3 dan 2 sebagai apa? Koefisien. Oke, sebagai? Koefisien. Oke, yang X dan Y sebagai? Yang 8 sebagai? Oke, nomor 2 SPLDP apa bukan? Ya. Kenapa? Dua variabel. Karena dua variabel X dan Y. nomor 3. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Masa nggak ada yang tahu nomor 3 itu variabel SPLDP apa bukan? SPLDP apa bukan? Kenapa iya? Karena dia dua variabel yaitu X dan Y. Walaupun posisinya dipindah, dia tetap termasuk SPLDP. Jadi jangan ragu ya, asalkan dia dua variabel berarti dia masuk ke SPLDP. Nomor 4, SPLDP apa bukan? Kenapa bukan? Iya benar, karena dia 3 variabel, ada X, ada Y, dan ada Z. Oke, paham? Nah, sekarang ibu tanya, jadi bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Ada berapa metode yang akan kita gunakan? Ada berapa? Ada? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Dari satu pelajaran yang akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, membuat model matematika SPLDP dari masalah yang diberikan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual SPLDP dengan metode substitusi, eliminasi, campuran, dan pemakaian.
berdiskusi secara berkelompok. Yang ketiga, setelah diskusi, nanti kelompoknya ada ibu-ibu untuk presentasi ke depan. Yang keempat, kita akan melaksanakan tes formatif masing-masingnya individu. Dan yang kelima, kita akan refleksi, artinya kalian menyampaikan gimana perasaan kalian belajar dengan ibu. Oke, itulah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelumnya nih, kan kita ada belajar nih kemarin memodelkan matematika. Sebelum kita masuk yang ini, kan kita belajar kemarin tentang model matematika. Boleh ibu pinjam bukunya? Dibuka ya bukunya semua, silakan buka bukunya. Catatan dan prosesannya dibuka. Silakan dibuka bukunya halaman 128. Buka buku ceritanya halaman 128 ya. Nah, oke udah. Nah, kemarin pada pertemuan pertama pernah ibu bahas ini tentang cara memodelkan matematika. Misal, kan kita akan belajar tentang soal kontekstual, soal cerita. Nah, misal ibu bercerita di soal 128 yang ada gambar itu. Misal ibu bercerita, pagi-pagi Adit minum teh sebanyak 2 gelas. Kemudian di siang hari ia minum susu sebanyak 1 gelas. Dan ia bayar kepada tempat penjual tersebut sebanyak 12.000. Apa model matematikanya? 2x ditambah rupiah. Oke, misal yang kedua lagi, Alif membeli teh sebanyak 2 gelas, kemudian siangnya ia minum sebanyak 4 gelas susu, kemudian ia bayar seharga 30.000. Apa model matematikanya? Oke, ini dia model matematikanya berarti. Kalian yang bisa ya memodelkan matematika dari soal cerita. Kenapa kalian misalkan sebagai X? Ya, karena dari SPLDV itu nilai variabelnya ini nilai X ini tadi sebagai apa? C. Nilai Y-nya sebagai apa? Oke, berarti udah bisa ya memisahkannya. Oke, ibu anggap Anda bisa. Sekarang kita akan langsung memecahkan masalah dari soal kontekstual. Nah, ini ada masalahnya. Silakan satu orang yang suaranya besar bacakan. Rafael, silakan baca ini. Soal ibu, kuat-kuat ya. Ini nih, baca. Ali membeli 6 buku dan 4 pena seharga 35.000 dan Tino membeli 4 buku dan 8 pena seharga 50.000. Jika Ali dan Tino membeli buku dan pena di tempat yang sama, tentukan harga satu buku dan harga satu pena adalah. Oke, nah ini masalah yang buat masalah kontekstualnya. Bisa kalian menyelesaikannya? Bisa. Oke, sekarang ibu bagi kalian berdasarkan pembelajaran yang ibu jelaskan tadi, ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan dilihat kelompoknya. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Udah tahu anggota kelompoknya? Udah ya? Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 sana, 4 di belakang, 5 di tengah-tengah, 6 di ujung belakang. Sini lah 4. Oke, Masuk 4 sini. Mantap. oke, 5 tuh, 5 sini, 6 sini. Oke. Saya kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3.
Gimana kalian nih? Nggak ada jarak. Iya, isi. Aku sepindah-pindah. Dan silakan diisi LKPD-nya buat kelompok berapa kalian, nama-nama anggota kelompok, kelas berapa kalian ada. Kerjakan secara berkelompok, diskusi secara baik. Oke, bisa? Saya. Diskusinya selama 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan udah berdasarkan kelompok, kerjakan LKPD secara berkelompok, kerjakan selama 30 menit, silakan bertanya jika tidak dipahami. Oke, dimulai dari diskusi ya. Ya, dikerjakan di LKPD. Bahan aja untuk bacaan. Silakan cari jawabannya atau juga soal ada di situ. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Cewek tuh sini mana bilang cepat lah, udah pada sini. Coba dua satu soal. Bisa lah sini.
Ada yang mau bertanya? Aku sih Bapakku contoh. Kalian berdiskusi ya. Namanya itu kasih ya buat ngomong. Puji syukur kepada Uki. Banyak kali. Kan diskusi nih. Jadi dia nggak bisa. Tentang masalah di mana ya? Beda depannya kok beda Pasti kok nggak bisa Pak. Apa bedanya? Sekarang saatnya apa lagi setelah kita diskusi? Ngapain? Presentasi. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kamu ke depan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, yang pertama siapa yang mau maju nih? Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Oke, kelompok tiga mau maju. Dia apa? Kata seperti mau. Bilangan saya.
Apa siya? Assalamualaikum warahmatullahi Ali membeli 6 buku dan 6 pena. Harga 35.000. Dan Tino membeli 4 buku dan 8 pena seharga 50.000. Jika Ali dan Tino membeli harga sama, yang dibeli Ali dan yang dibeli Ali harga yang harus dibayar Ali 35.000. Banyak buku yang dibeli banyak pena yang 8 pena harga yang harus dibayar 50.000. Saya bisa Harga 2 buku dan 1 pena. Kata kedua, memisahkan informasi yang belum diketahui dan menuliskan model matematika berdasarkan dasar data pada masalah. Misal, U X pena Y. Menentukan model matematika yang 6X tambah 4Y sama dengan 35 dalam satuan rupiah persamaan 1. 4X tambah 8Y sama dengan 50 dalam satuan rupiah bersama 2. Catatan, angka pembayaran dituliskan dalam satuan rupiah atau pembayaran hitungan. Langkah ketiga, menyelesaikan selesai dari dua kita menentukan satu kombinasi. Mengimplikasi pada X menolak Y, lihat apakah koefisien X dari persamaan satu dan dua sama atau berbeda. Jika belum, kalian sama tanda atau koefisien dan pada X sama. Jawab 6X tambah 4Y sama dengan 35. 4X tambah 8Y sama 50. Kali berarti dapat nilainya berapa? 5. Oke, lanjut. Substitusi nilai Y sama dengan
ditambah 4 dikali 5 sama dengan 35. 6x sama 20 sama dengan 35. 6x sama dengan 35 dikurang 20. 6x sama dengan 15. X sama dengan 15 per 5. X sama dengan 2,5. Setelah kalian memperoleh nilai X dan Y, jawablah masalah yang ditanyakan. Hasil yang diperoleh, X sama dengan 2.500, Y sama dengan 5.000. Oke, dan ini jawaban dari kelompok kita ya. Nah, di jawaban dari kelompok kita gimana untuk kelompok lain? Jawabannya benar apa gimana nih? Sama jawabannya? Jawabannya Iya, sama. Kelompok lain yang berbeda? Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 4 berbeda ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan tepuk tangannya untuk kelompok 3. Memberikan informasi yang belum diketahui dan memutuskan model berdasarkan data yang ada pada masalah. Menentukan model matematika sampai kita melakukan Apa sih yang
Oke. Udah ya. Terima kasih kepada Bapak. Mas, silakan beri tepuk tangan untuk Oke, terima kasih. Nah, Ibu, yang lain gimana nih jawabannya? Bisa? Bisa. Tahu ya jawabannya benarnya? Tentu saja. Setelah kita lanjutkan kerjakan tes formatif. Nah, tes formatif ini kalian mengerjakan secara individu, berarti kalian pindah lagi balik ke tempat masing-masing. Siapkan alat tulis untuk mengerjakan tes formatif. Kerjakan tes formatif secara bersama selama 15 menit. Kerjakan secara individu dan tidak boleh dikerjakan bersama. Oke? Kerjakan hanya masing-masing tes formatif ini. Nah, ini tes formatifnya. Silakan dikerjakan masing-masing, dikumpul. Dikumpul ya. Ya, itu pelatihannya. Silakan dikerjakan. Boleh, terserah. Gunakan metode apa saja yang kalian kuasai. Kita langsung mati. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri masing-masing. Ya, kerjakan baik-baik. Kalau ada yang nggak paham, tanya ibu. Nah, mau dicatat, mau langsung jawab. Kalau bisa, nggak apa-apa. Ya, langsung jawab. Tidak ada yang protes. Oke, Bu. Boleh, Pak. Dapat nilai, Pak.
Amin. Capek lah. 15 menit ya, hitung. Bu, nyontek. Jangan nyontek. Ada, bacot. Pergi. Tangannya. Dua kali, Bu. Ya, dikumpulkan semuanya. Dua kali, Bu. Ayo, cepat sampai belum bisa menang. Jangan lagi tempat lagi ke tempat dulunya. Lagi. Assalamualaikum. Udah ya? Oke, Ibu periksa dulu sedikit, Ibu lihat dulu gimana kalau kalian mengerjakannya. Oke, ada yang udah siap sampai akhir. Alhamdulillah. Ada juga yang belum, masih setengah ya. Kalian kosong banget. Oke, nah, ada juga nih jawabannya benar, bagus nih. Terus Ya, kemudian yang lain lagi. Nah, ada juga jawabannya yang keliru. Jawabannya di masih yang keliru. Oke, tapi sebagian besar Ibu lihat kalian sudah paham ya mengenai soal kontekstual untuk SPLDV. Pertama untuk memodelkan dan mengerjakan SPLDV-nya. Betul nih, bisa? Ya, alhamdulillah. Nanti Ibu koreksi secara langsung lagi ya. Tapi secara garis besar kalian sudah paham tentang SPLDV. Bagus. Oke, langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Berikan kesimpulanmu mengenai pengertian SPLDV serta metode apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal kontekstual dengan menggunakan SPLDV. Coba satu orang yang bisa, siapa? Angkat tangannya. Satu orang bisa? Siapa? Kenny, boleh? Diri? Enggak, sebutkan. Apa itu SPLDV dan apa saja yang untuk menyelesaikan SPLDV? SPLDV adalah persamaan linear dua variabel. Metodenya ada metode substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Oke, terima kasih untuk ini. Selanjutnya ada lagi pendapat yang lain? Nah ya, oke. Ada seperti itu ya kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan dari Ibu bahwa SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel, suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel PLDV, misalnya X dan Y. Ada 4 metode untuk menyelesaikan SPLDV. Pertama substitusi, yang kedua eliminasi, ketiga campuran, dan yang keempat grafik. Nah, ini bentuk umumnya yang Ibu jelaskan tadi, yaitu apa aja? Coba AX ditambah BY sama dengan C. Yang kedua X sama Y sama dengan F. Selanjutnya ada refleksi. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi SPLDV? Gimana?
PPD tadi silakan dikerjakan sebagai PR. Paham? Oke, itu PR kita minggu depan ya. Nah, materi selanjutnya untuk minggu depan karena SPLDV kita udah habis, berarti tinggal mengidentifikasi pengertian persamaan garis lurus dan yang kedua menyelesaikan masalah persamaan garis lurus. Oke, sampai situ saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.